Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya. Fungsi kulit antara lain menjaga suhu tubuh agar tetap stabil dengan cara memperlebar dan mempersempit pembuluh darah. Kemudian kedua dengan berkeringat. Yang ketiga dengan penyesuaian rambut. Kulit sebagai alat ekskresi ini berfungsi mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme melalui keringat yang dihasilkan oleh kelenjar keringat. Proses pengeluaran keringat ini ditentukan oleh pusat pengaturan suhu, yaitu hipotalamus. Hipotalamus adalah bagian dari otak. Bisa kalian perhatikan di gambar, itu adalah hipotalamus. Nah, pada video ini akan membahas tentang mekanisme pembentukan keringat. Sebelumnya mereview dulu bahwa proses pengeluaran tubuh kita itu ada ekskresi, ada sekresi, ada defekasi. Ekskresi ini adalah pengeluaran sisa-sisa metabolisme. Ada ginjal itu mengeluarkan sisa metabolisme dalam bentuk urin, sedangkan kulit mengeluarkan sisa metabolisme dalam bentuk air keringat. Hati itu mengeluarkan sisa metabolisme, bisa juga sebagai alat sekresi kalau hati ya, itu berupa cairan empedu, sedangkan paru-paru itu mengeluarkan sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan uap air. Maaf. Nah, yang dibahas di sini saya ulangi adalah di kulit bagaimana bisa terjadi proses pembentukan keringat. Nah, di kulit anatomi itu ada bagian yang namanya kelenjar keringat ini ya. Kelenjar keringat ini ya, dengan ini itu berhubungan dengan apa? Pori-pori kulit. Nah, ini itu ya. Ini bagian kulit yang berhubungan dengan proses pembentukan keringat. Nah, proses pembentukan keringat juga ada hubungannya dengan suhu. Jadi suhu panas itu sebagai rangsangan untuk proses terbentuknya keringat. Nah, suhu panas ini ya akan ditangkap oleh yang namanya serabut saraf. Ujung serabut saraf itu yang nomor 1. Ada ujung-ujung saraf lain menerima rangsang-rangsang yang lain. Nah, ini seperti nomor 3, ujung saraf menerima rangsang nyeri. Yang nomor 4 menerima rangsang dingin. Yang 6 itu gerakan rambut. Yang ke-7 adalah tekanan keras. Nah, epidermis itu adalah bagian kulit yang teratas, kemudian disambung dermis, dan bagian bawah itu adalah lapisan lemak ya. Oke, kita masuk bagaimana mekanisme pembentukan keringat. Nah, bila suhu lingkungan tinggi ya, maka pembuluh darah dermis ini akan melebar atau vasodilatasi. Ini biasanya umumnya nampak kulit kemerahan. Nah, selain adanya suhu lingkungan tinggi, misalkan kalau tubuh kita aktivitas melakukan olahraga, itu juga bisa merangsang terbentuknya keringat ya, dengan diawali apa? Pembuluh darah dermis ini melebar. Nah, kalau pembuluh darah ini melebar, ini memungkinkan lebih banyak darah lewat, sehingga panas di dalam tubuh kita akan terbuang dari permukaan, sehingga tubuh itu terkontrol suhu tubuhnya. Oke. Nah, pada saat suhu dalam pembuluh darah itu tinggi, itu juga akan memberikan rangsangan pada hipotalamus. Hipotalamus ini akan segera mempengaruhi kelenjar keringat untuk menyerap air, garam, urea, berbagai zat sisa metabolisme lainnya yang berasal dari pembuluh kapiler darah. Nah, berbagai zat sisa metabolisme tersebut itu nanti dikeluarkan melalui saluran keringat dan pori-pori kelenjar keringat ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Nah, keringat ini segera menguap dan suhu tubuh kembali normal. Nah, saya ingatkan kembali ya pada peristiwa reaksi oksidasi atau pembakaran sel atau respirasi sel dihubungkan dengan hipotalamus ya, salah satu bagian dari mekanisme pembentukan keringat ya tadi
jelaskan bahwa hipotalamus itu segera mempengaruhi kelenjar keringat ya, untuk menyerap air, garam, urea, berbagai zat sisa metabolisme lainnya yang berasal dari pembuluh kapiler. Nah, menyerap air. Nah, air ini dari sisa metabolisme oksidasi atau pembakaran atau respirasi sel. Perhatikan. Nah, ada gula, ada oksigen, ini bercampur reaksi ya. C6H12 6 ini dari karbohidrat yang dikonsumsi. Nah, karbohidrat ini pada saat kita konsumsi itu di dalam tubuh melalui pencernaan itu diubah menjadi gula. Nah, gula itu kan C6H12O6. Ini kalau sudah beredar ke seluruh tubuh sampai di sel-sel tubuh, ketemu dengan oksigen O2, bereaksi menghasilkan apa? Energi untuk hidup. Nah, sampahnya ada CO2, ada air. Nah, air inilah yang diserap ya oleh kelenjar keringat untuk keluar dalam bentuk keringat. Demikian tentang mekanisme terbentuknya keringat. Sampai jumpa pada video berikutnya. Sekian, terima kasih.